Jadi Kak, apa perbedaan mendasar antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Oke. Mengapa penting bagi karyawan untuk tidak tertukar gitu, biar nggak tertukar gitu loh Kak? Oke, gini ya, tadi yang udah kita singgung sedikit ya, BPJS Ketenagakerjaan itu ada 5 jaminannya: kematian, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kehilangan pekerjaan. Sementara untuk di BPJS Kesehatan itu hanya ada satu jaminan kesehatan namanya. Jadi teman-teman kalau tadi yang dibahas kayak BSU dan lain-lain itu semuanya ada di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek. Yang paling mendasar sih itu ya Rin, cuman bedanya kalau kita nggak usah jelasin yang BPJS Sostek ya, karena kayak di luar kewenangan kita. Untuk di BPJS Kesehatan gini teman-teman, bedanya apa sih yang paling pasti lah, yang paling pasti. Jadi BPJS Kesehatan itu adalah atau JKN itu adalah jaminan kesehatan itu yang ibaratnya ini kan asuransi ya Rin? Iya, asuransi. Jadi kalau teman-teman sakit itu boleh pakai JKN. Misalnya sakit perut, melahirkan, sakit kepala, apalagi ya, macam-macam lah, semua sakit itu pakainya JKN. Tapi kalau yang BPJS Sostek itu lebih ke kalau teman-teman pekerja kemudian mengalami kecelakaan kerja atau mengalami sakit yang diakibatkan dari pekerjaan atau meninggal pada saat masih aktif bekerja. Kemudian ada juga namanya JHT, jaminan hari tua. Jadi di umur tertentu atau setelah resign dari pekerjaan boleh diklaim, klaim-klaiman lah BPJS Sostek. Tapi kalau untuk JKN hanya digunakan pada saat teman-teman sakit, teman-teman dan keluarga. Jadi karena ini khusus untuk karyawan, jadi mungkin belum ada ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak aku jelasin itu nih. Ada ini bentar Kak. Oh iya. Dia nanya seputar tema kita juga. Oke. Kak, kan BPJS saya ikut suami dari perusahaan. Nah kemarin tanggal 1 September tiba-tiba nggak aktif. Itu kenapa ya Kak? BPJS Kesehatan ikut suami dari perusahaan. Kemarin tanggal 1 September tiba-tiba nggak aktif, itu kenapa ya? Sebenarnya sih harus cek lagi ya Pernoka atau pakai NIK-nya. Cuman secara umum sih biasanya ini karena memang sudah dinonaktifkan dari perusahaan. Jadi nonaktif dari perusahaan itu sistemnya itu nonaktif di akhir bulan. Jadi kalau misalnya di bulan Agustus kemarin di ajukan nonaktif, maka nonaktifnya akan di akhir Agustus atau tanggal 31 Agustus. Maka per 1 September dia akan nonaktif gitu. Dia aktif sampai dengan 31. 31 ya. Jadi tanggal 1-nya akan langsung otomatis nonaktif. Biasanya sih karena itu. Cuman kalau misalnya mau info lebih lanjut boleh dihubungi kantor cabang sih. Karena harus dicek. Oke. Gitu. Ini pertanyaan dari Bang Acing ya tadi namanya. Siapa? Bang Acep. Oke. Acep. Kita lanjut ke pertanyaan sesuai tema ya, JKN untuk karyawan. Jadi pertanyaannya, sebagai karyawan kita sering mendapatkan kartu BPJS Kesehatan dari perusahaan. Apakah kita perlu mendaftarkan lagi secara mandiri atau bagaimana nih? Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai peserta JKN yang didaftarkan oleh perusahaan? Jadi kalau misalnya, jadi yang kayak tadi di awal, benar-benar di awal aku bilang kepesertaan itu menggunakan identitas tunggal. Jadi hanya boleh satu NIK, satu nomor kartu. Kalaupun dulu-dulu teman-teman pernah punya kartu sampai 2, sampai 3, itu sekarang ini sudah kita nonaktifkan semua setelah kita validasi. Jadi artinya satu orang dengan satu NIK akan tetap punya satu nomor kartu, kecuali teman-teman punya NIK 2 yang berbeda, bisa jadi terdaftar dua-duanya. Nah, jadi kalau misalnya sudah terdaftar dari perusahaan, teman-teman nggak perlu lagi untuk mendaftarkan secara mandiri, pun manfaatnya sama. Malah biasanya kalau misalnya manfaat yang diberikan dari jaminan kesehatan dari perusahaan, biasanya itu akan lebih tinggi benefitnya. Contohnya, pada saat teman-teman terdaftar sebagai peserta JKN PPU dari perusahaan, maka teman-teman yang sudah menikah akan mendapatkan benefit lebihnya apa? Bisa menanggung suami atau istri yang belum atau tidak bekerja. Ingat ya Rin, yang belum atau tidak bekerja. Jadi jangan ditanya lagi kalau suamiku boleh nggak aku tanggung aja biar BPJS nggak bayar dua-dua, ya nggak boleh. Yang boleh ditanggung itu yang belum atau tidak bekerja. Demikian juga dengan anak, dia maksimal 3 orang anak, tapi 3 orang anak ini pun ada ketentuan. Jadi ketentuannya adalah usianya tidak boleh lebih dari 21 tahun. Ya. Tidak boleh sudah menikah. Artinya yang boleh ditanggung itu anak yang belum menikah, kemudian yang belum bekerja. Jadi kalau anaknya usia 18 tahun tapi sudah bekerja, itu pun tidak bisa jadi tanggungan. Nah, tadi tanggungannya ada 4 orang, suami atau istri, kemudian 3 orang anak yang belum atau tidak bekerja. Dengan iuran yang hanya 1%, Rin.
1% dari upah atau Oh, gaji 1%. itu sudah bisa menanggung yang 4 tadi. Jadi mau anaknya 1, mau anaknya 2, mau dia lajang, iurannya tetap sama. 1% dari upah atau gaji teman-teman. Oke, begitu ya. Jadi kita Kak masuk ke kolom komentar dulu soalnya Oke. udah banyak banget Iya, ini siap, pertanyaan. siap. Ada pertanyaan dari Kak Mutia Official. Oke, Kak, saya sudah bikin BPJS buat anak di aplikasi JKN tapi belum aktif. Itu kenapa ya, Kak? Di info dulu Kak Mutia, untuk segmennya pendaftarannya JKN buat anak itu segmen apa Kak? Ini juga harus dicek Sirin sekarang. Iya. Maksudnya gini, bayi yang lahir di atas tahun 2018 itu ya sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 itu wajib didaftarkan atau dihitung iurannya sejak bayinya lahir gitu kan. Jadi kalau untuk pertanyaannya Kak Mutia, izin ya Kak, harus kita cek dulu. Maksudnya karena kalau kasusnya beda-beda Sirin. Kalau misalnya kendalanya gitu, kita harus tahu ini didaftarkan di segmen apa, baru bisa kita cek kendalanya kenapa kok bisa belum aktif. Oke. Gitu. Seperti itu ya, Kak. Ini Kak namanya Kak apa tadi? Kak Mutia. Kak Mutia. Kak Mutia jelas ya Kak Mutia. Kalau masih kurang jelas bisa di typing kembali Kak. Oke, kita lanjut ke kolom komentar lagi. Ada pertanyaan dari tadi ada ini yang nanya tentang puskesmas. Itu kali Rin ada Kak Desi Kak Erlangga. Desi. Kak, saya bikin BPJS lewat JKN, tapi kok munculnya BPJS lama saya yang udah nggak aktif perusahaan. Gimana cara ganti yang baru ya? Oke. Jadi itu yang tadi juga kami jelaskan Kak, kalau untuk kepesertaan JKN ini dia nggak berubah, nomor kartunya nggak berubah, yang berubah hanya segmen pesertanya. Jadi pada saat kakak mau buat yang baru JKN-nya, ternyata yang muncul yang lama, yang sudah nggak aktif dari perusahaan. Nah, itu yang dialihkan ke segmen, kalau kakak mau jadi mandiri berarti ya, berarti nomor kartu yang lama itu yang dialihkan ke segmen mandiri gitu Kak. Jadi kepesertaannya nggak boleh dua, ada mandiri, ada yang dari perusahaan enggak. Oke. Gitu. Ini ada pertanyaan dari ini Bang Ari ya kayaknya, Bang Ari 28. Kak, apabila BPJS ada tunggakan lalu dibayar, apakah bisa BPJS dipakai untuk melahirkan di puskesmas? Jadi ini juga tadi sudah sempat kita singgung ya Bang Ari. Kalau misalnya sudah membayar tunggakan, maka kartunya akan otomatis aktif sekarang. Tidak ada masa tunggu lagi. Nah, Namun kalau misalnya terjadi kendala, biasa ya, kalau misalnya sudah dibayar ternyata nggak aktif, boleh menghubungi kantor cabang. Namun sebenarnya sih udah nggak perlu gitu. Jadi gitu dibayar, iuran langsung aktif dan boleh langsung digunakan. Jadi syarat menggunakan kartu JKN adalah pastikan kartunya aktif. Jadi bayar iuran tepat waktu supaya kalau misalnya dibutuhkan, apalagi kita tahu biaya melahirkan ya Rin, Iya. mahal ya Rin, Banget. mahal ya. Jadi buat namanya juga asuransi ya, buat jaga-jaga ya. jaga-jaga nih. Oke, kita lanjut ke tema lagi ya Kak ya. Kita lanjut tema, kita silang-silang ya. Itu Kak Desi Erlangga tuh. Jadi nomor kartunya tetap pakai yang lama ya Kak. Yang tadi. Oke, Kak. Yang, Oh, Kak ya, Desi. benar. Pakai Ya. yang lama Kak, benar. Jadi nomor yang lama itu yang tetap akan digunakan dan dialihkan segmen pesertanya jadi mandiri gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada Kak pertanyaan. Banyak nih karyawan bertanya, sakit apa aja sih yang di cover oleh JKN? Apakah ada penyakit tertentu yang tidak dijamin? Oke. Ini juga banyak yang ditanyakan ya. Sebenarnya kalau misalnya dijabarkan penyakit apa yang dijamin, banyak. Banyak. Rin. Jadi simpelnya adalah semua yang sesuai dengan indikasi medis semuanya dijamin. Contohnya gimana? Misalnya gini teman-teman, saya mau lahiran Rin, Iya. mau lahiran. Terus saya pilih saya harus operasi. Operasi. Itu atas keputusan saya sendiri. Namun sesuai dengan indikasi medis, ternyata dokter bilang, oh enggak, ini bisa normal, semuanya aman, segala macam harus normal. Tapi saya mintanya operasi, maka operasi saya tidak ditanggung. Tidak ditanggung. Gitu. Oke. Tapi operasi melahirkan ditanggung nggak? Ditanggung. Ditanggung. Tapi sesuai dengan indikasi medis. Jadi kalau misalnya dokter bilang, oh iya Bu, ini aduh ketubannya udah habis, harus langsung dioperasi hari ini juga. Sesuai dengan indikasi medis maka itu ditanggung. Jadi semua penyakit itu ditanggung asal sesuai dengan indikasi medis dan bukan atas permintaan sendiri. Simpelnya sih banyak sih Rin sebenarnya. Jadi yang berhubungan dengan estetika, misalnya teman-teman, aduh mukaku jerawatan Rin, aku pengen Perlu perawatan, dioperasi ya, perlu operasi ya. Boleh nggak ya? Nggak boleh gitu. Perawatan gigi pengen juga dibehel enggak. ya Kak, nggak bisa ya. Gitu nggak bisa. Jadi yang sesuai dengan indikasi medis semuanya ditanggung. Iya, jadi nggak bisa. Aku mau ini gitu. Aku Nggak mau bisa. tindakannya seperti Nggak ini. bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi harus
ketentuan dari dokternya. Betul, Rin.